Sebelum masuk ke video selanjutnya, jangan lupa subscribe dan juga tekan tombol loncengnya supaya kawan-kawan dapat menerima notifikasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube saya, Belajar Asik Komputer. Kali ini kita akan meneruskan materi tentang Microsoft Excel 2007. Kemarin kita sudah membuat tabel-tabelnya. Sekarang kita akan menyeting bagaimana untuk agar tata letaknya lebih rapi dan lebih menarik untuk dilihat. Oke, langsung saja di videonya. Pertama, seperti biasa, kita buka dulu Microsoft Excel-nya dengan cara klik tombol menu Start, lalu klik tombol Alt Program, lalu kita pilih atau kita cari Microsoft Office. Oke, nah lalu kita pilih Microsoft Excel 2007 ini, lalu kita klik. Nah, maka kita akan dibawa ke dalam tampilan Microsoft Excel. Oke, sekarang kita akan membuka kembali materi yang kemarin kita sudah buat. Sebentar, saya buka dulu dengan cara open. Lalu kita pilih di sini open, ada contoh materi. Nah, kita klik yang kemarin kita sudah buat. Nah, oke. Ini kemarin kita sudah buat tampilan tabel seperti ini ya kawan-kawan. Nah, ini ada tambahannya, nanti kita akan bahas setelah video sekarang. Nah, yang pertama, kita akan membahas tentang penggunaan icon wrap text ini dan merge dan center ini. Lalu kita akan bagaimana cara menyisipkan tabel lagi di dalam tabel yang sudah kita buat ini. Caranya bagaimana kita untuk menyisipkannya nanti kita akan bahas di video kali ini. Oke, kita yang pertama dulu, kita fungsi dari wrap text ini seperti apa. Nah, wrap text ini digunakan untuk mengatur posisi dari teks agar sesuai dengan besarnya kolom. Nah, besarnya kolom ini misalkan nih, kolom ini. Nah, kolom ini. Nah, ini besarnya kolom ini. Maka dia akan mengikuti posisi besarnya kolom ini. Saya kasih contoh seperti ini ya kan. Jikalau kita klik wrap text-nya, nah, maka yang tadinya posisinya itu terus ke samping kanan sini, maka dia akan mengikuti ukurannya agar tidak melebihi garis yang sudah ada. Maka dia akan lanjut di bawahnya. Nah, fungsinya seperti itu. Jadi satu dalam tabel cuma mengikuti besarnya kolom. Nah, itu fungsi dari wrap text. Nah, selanjutnya di sini ada merge dan center. Nah, gunanya sendiri untuk menggabungkan dua sel menjadi satu sel. Maksudnya, contoh ya misalkan kawan, posisinya saya ini dan posisi di sini dan posisi di sini. Nah, saya akan jadikan satu menggunakan merge dan center. Saya kasih contoh, lalu kita klik merge center. Nah, maka posisinya itu akan menjadi satu tabelnya, kolomnya itu akan menjadi satu ya kawan-kawan, jikalau kita menggunakan merger and center ini. Nah, ini fungsinya untuk mengikuti posisi dalam tabel. Kalau yang ini untuk dua tabel akan menjadi satu tabel. Nah, itu fungsinya. Nah, oke. Jadi nilai ini sudah kita rubah menjadi merger and center agar menjadi satu dengan posisi kolom yang sebelahnya. Sama halnya dengan posisi yang di sini. Kita akan menggabungkan dengan cara merger and center ini. Kita gabungkan. Kenapa saya harus satu-satu? Karena
Jikalau posisinya sudah awalnya seperti ini, lalu kita klikkan ini, maka biasanya akan error. Coba kita lihat kawan-kawan. Nah, ini bisa. Nah, posisinya biasanya kalau ukurannya berbeda, misalkan posisinya saya itu ada 4 merger seperti ini, saya contoh 4 merger. Nah, saya ingin posisinya ini yang di bawahnya ini sudah di merger. Nah, sedangkan saya mau drag ke bawah supaya biar jadi seperti yang di atas ini. Nah, itu tidak akan bisa. Biasanya akan muncul karena posisinya itu yang di bawahnya sudah di merger, kawan-kawan. Dan di sini ada garis atau kolom yang belum di merger. Jadi syaratnya untuk merger ini posisi merger harus sama dengan posisi yang ingin di merger. Oke, paham? Posisi merger harus sama dengan posisi yang ingin di merger posisinya. Nah, ini kan 4 nih posisinya. Ada 4 kolom, 1, 2, 3, 4. 4. Nah, di sini yang baru di merger itu ada 2, 1, 2. Nah, ini nggak akan bisa kawan, walaupun di sini ada 4, ada sisanya 2 lagi. Kita coba. Nah, karena size-nya itu berbeda, ukurannya berbeda. Di sini ada keterangannya identically sized. Nah, merger cell to be identically size. Nah, ini berarti size-nya itu berbeda istilahnya. Tapi kecuali posisi size-nya di sini kita belum merger. Nah, kita coba. Nah, ini posisinya belum merger nih kawan-kawan. Nah, di sini posisi belum merger. Kalau kita drag-kan ke bawah, maka dia akan mengikuti yang di atasnya. Nah, begitu. Tetapi secara tidak langsung kita setelah menghapus posisi tulisan yang di bawahnya karena posisinya sudah di merger langsung. Kita balikkan kembali. Oke, seperti ini. Kita merger dulu kawan-kawan. Nah, ini sudah. Nah, itu kita baru tarik ke bawah. Oke. Nah, ini sudah, itu cara warp text, fungsinya warp text dan fungsinya merge dan center itu fungsinya. Nah, selanjutnya bagaimana caranya kita untuk menyisipkan tabel atau kolom atau sel sedangkan posisinya kita sudah membuat tabel seperti ini. Nah, caranya gampang kawan-kawan. Kita tinggal kita klik sampai muncul tanda panah seperti ini di pojok kiri ini. Seperti ini, sampai tanda panah seperti ini kita klik sekali. Lalu kita klik kanan pada mouse. Nah, lalu kita pilih insert. Nah, maka posisi tabelnya itu akan nambah 1 ya. Nah, ini 1 baris ini akan nambah 1 jikalau kita menekan insert tadi kawan-kawan. Nah, itu sedikit cara menggunakan warp text itu fungsinya seperti apa, lalu merger and center itu seperti apa fungsinya, lalu ada kita caranya untuk menambahkan tabel itu seperti apa. Kita tinggal insert data saja, lalu kita akan muncul satu bagian tabel ini. Ini tabel baru yang tadi kita baru tambahkan ya kawan-kawan ya. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga video yang singkat ini bermanfaat untuk kawan-kawan semuanya. Dan mohon maaf jikalau memang banyak kata-kata yang saya selalu salah. Saya mohon maaf karena tidak ada manusia yang sempurna kawan-kawan ya. Oke, yang penting mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman yang lain. Sedikit banyaknya mungkin di video selanjutnya saya akan membahas tentang cara penghitungan yang ada di bawah sini. Nanti saya di video yang akan datang saya akan membahas beberapa cara untuk menghitung nilai ini. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa like dan share ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain bisa menerima ilmu atau materi saya ini agar teman-teman lain-lain juga bisa ikut belajar bersama kita di belajar asik komputer ini agar teman-teman yang lain juga mengerti sedikit banyaknya tentang komputer dan bisa pengoperasiannya di kehidupannya masing-masing. Nah, dan jangan lupa juga komen jika kawan-kawan ada request ingin belajar tentang apa atau ingin tentang materi apa, boleh request dengan cara komen aja di bawah video ini. Boleh komen ingin materi apa atau ingin belajar seperti apa, tinggal komen di bawah, atau ada kritikan juga boleh komen di bawah. Lalu jangan lupa subscribe yang belum subscribe, karena subscribe itu gratis ya kawan-kawan, supaya channel ini bisa terus naik ke atas ya maksudnya. Ya naik ke atas, masa ke bawah ya maksudnya. Pokoknya istilahnya agar
channel ini bisa berkembang terus. Dan saya juga bisa terus membagi ilmu saya ke teman-teman yang lain, supaya teman-teman yang lain juga bisa mengerti tentang komputer. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya supaya kawan-kawan bisa menerima notifikasi dari saya di video-video saya yang baru berikutnya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catch 'em all.